Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliahnya, mari kita berdoa dulu dengan doa akan belajar. Raditu billah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami Muhammad biya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kita mata kuliah Pancasila minggu yang kelima, pertemuan kelima hari ini. Berarti kurang 3 pertemuan lagi sudah UTS ya, karena pertemuan 8 itu UTS. Hari ini kita akan berbicara Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Jadi posisi Pancasila di dalam sebuah negara kita, karena di negara yang lain kan nggak ada Pancasila. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan mengisi daftar hadir dulu. Link saya siapkan dulu sebentar. Pancasila Elektrosipil Industri. Silakan diisi dulu absennya, saya beri waktu 2 menit untuk mengisi absen. Monggo. Pertemuan kelima ya Pak ya? Di chatnya kan ada, sudah saya tulis ya. Oke, rasa-rasanya masih hafal Pancasila? Kalau Pak Jokowi yang meminta, nanti dapat sepeda ya kalau Pak Jokowi yang meminta. Biasanya kan di sela kunjungannya beliau ketika mengajukan pertanyaan, terus peserta diminta melafalkan Pancasila. Oke, coba kita sebelum bahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, ini nanti saya menyebut Pancasila, 1 saya sebut nama, sebutkan Pancasilanya. Terus 2 saya sebut siapa, silahkan dilafalkan. Nah, ini ngetes Pancasilanya masih ingat apa enggak. Jangan-jangan keliru. Oke.
Pancasila 1, saya tunjuk Amelia Intan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih. 2, saya tunjuk Faris Hermawan. Kemanusiaan yang Diulangi lagi. kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. 3, Mas Imam Hilman. Persatuan Indonesia, Pak. Silakan. Persatuan Indonesia. Diulangi. Persatuan Indonesia. Terima kasih. 4, Mas Muhammad Rizky. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang adil. Sorry Pak, salah Pak. Saya ulangi. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Apa yang salah tadi, Mbak Muflihun? Salah. Kerakyatan. Ketorapal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Instruksi saya, setiap mahasiswa menyebutkan 1 sila yang saya sebut sesuai dengan urutan tadi. Ini diborong semua. Salah bisa. Pak. Pak. Semangat. Nggak dengerin Pak. Semangat sekali. Ini semangat apa nggak nyimak perintahnya ini tadi? Ini sepertinya kebiasa ini. Terlalu semangat itu. Kalau kuliah itu Pak. Kayaknya kebiasa kalau kuliah HP ditinggal sambil main game ya biasanya. Sehingga kalau pas ada petunjuk dari dosen yang sifatnya mendadak, gimana Pak? Pripun Pak? Diulangi Pak. Nah, ini kelihatan ini. Ya, saya berharap semoga perkuliahan yang akan datang semester depan segera bisa offline sehingga pikiran itu bisa fokus di satu tempat, satu pikiran. Sehingga ketika dosen menyampaikan apa, instruksinya saya kira sudah jelas. Sehingga nggak terjadi seperti ini. Memang ini dilemanya kelas online. Apalagi kameranya mati semua, ada yang mati. Kita kan nggak tahu dia di samping ngapain. Itu pernah ya. Zoom itu yang awal-awal ada Zoom itu ternyata disambi pacaran dan dia lupa matikan kameranya. Pas kuliah itu pacaran ciuman sama pacarnya gitu. Dia nggak nyadar kalau kameranya nyala. Nah, ini dilema tantangan ini. Jadi ada yang fokus, ada yang enggak, ada yang cuma sekedar sudah absen, sudah ditinggal, nanti resume kan bisa lihat PowerPoint atau lihat materi yang sudah di-share. Ya memang tantangannya seperti itu. Tapi perlu ada komitmen dari dalam diri kita masing-masing. Saya juga nggak bisa maksa kamu, semuanya kameranya nyala, mesti ada yang alasan jaringan nggak stabil Pak, ini sedang sambil begini Pak. Ya memang ini tantangannya online itu begitu. Oke, tadi kurangnya yang sila keempat ya masih salah ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tadi kan kelirunya permusyawaratannya dibaca dulu. Terus kemudian yang terakhir sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini posisi Pancasila ini ada posisinya di dalam ketatanegaraan itu seperti apa. Nah itu yang kita bahas dalam pertemuan kita dalam hari ini. Memang sama nanti ada rencana yang mau jadi DPR MPR? Saya Pak.
ada ya. Kalau zaman berencana menjadi DPR MPR harus benar-benar memperhatikan ini, karena ini sudut pandangnya Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Kalau orang biasa menata negara kan nggak bisa ya, cuma sekedar tahu oh aturannya begini. Kalau saya mau merubah undang-undang kan nggak bisa. Bisa melalui ajuan ke mahkamah, tapi prosesnya panjang. Habis-habiskan waktu kalau buat saya ke Jakarta sidang habis-habisin waktu ditinjau. Nah, tapi kalau bagi pembuat, kalau ada yang bercita-cita jadi DPR MPR, nah ini perlu diperhatikan. Jadi kalau kemarin-kemarin kita bahas Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi. Hari ini posisi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Negara itu kan perlu ditata. Kalau negara nggak ditata, ya ambul radul rek. Bahkan ada gerakan separatis, misalnya di Papua, KKB. Saat ini kan masih jalan ya KKB itu. Mereka sudah mempersiapkan diri bagaimana negaranya nanti, padahal belum merdeka. Kan mereka menggaungkan mau merdeka. Ya, Indonesia ya nggak mau lah rek, ngelepas. Kok enak. Yang sudah dibaiat dalam bentuk NKRI. Lah, kita dalam proses menjadi sebuah tata negara ini ada prosesnya yang panjang. Dulu dimulai dari ditentukan dasar negara dulu, pertemuan yang kemarin-kemarin itu kita bahas. Muncul Piagam Jakarta, terus PPKI rapat menentukan dasar negara. Lah ini di dalam konteks tata negara. Seperti apa itu? Oke, slide berikutnya kita lihat. Jadi ada dua tafsir Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau tata negara itu kan hubungannya dengan dasarnya negara itu. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara secara umum tidak dapat diubah. Melekat pada kelangsungan negara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi tafsirnya di situ, Pancasila nggak bisa dirubah sebagai dasar negaranya. Terus ada yang berikutnya yaitu Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Jadi ketika berfilsafat menentukan suatu undang-undang peraturan, acuannya dari Pancasila itu. Jadi Pancasilanya nggak berubah tapi mengacu pada Pancasila. Mau membuat aturan, melanggar Pancasila enggak. Mesti ada kajiannya. Makanya bahan membuat UUD itu mahal, kajiannya banyak. Makanya DPR itu sekali rapat memutuskan suatu undang-undang menghabiskan berapa M, berapa miliar itu. Padahal produknya cuma beberapa lembar, mungkin 15 lembar, mungkin 20 lembar. Tapi itu menghabiskan dana banyak sekali. Makanya sama nanti jadi DPR kan kerjaannya kan membuat undang-undang. Membuat undang-undang kan memerlukan biaya. Nah, ini dalam membuat undang-undang kan perlu berfilsafat. Filsafatnya dari mana? Pancasila. Apakah undang-undang aturan yang kita buat itu melanggar Pancasila apa tidak? Pak, apakah peraturan yang saat ini banyak yang melanggar Pancasila? Ya mesti ada ya namanya aturan buatan manusia. Mesti ada yang melanggar. Tapi dalam hal Pancasila, meskipun nanti ada yang bilang Pancasila itu melanggar hak asasi, misalnya begitu, itu nggak akan dirubah. Tapi kalau undang-undang bisa dirubah, kalau undang-undang bisa diamandemen, peraturan pemerintah bisa dirubah, apalagi peraturan RT. Misalnya Mas Ahmad Ardiansah jadi RT, membuat aturan untuk RT-nya, karena biasanya di kos, kalau lingkungannya kos-kosan biasanya kan ada per RT ya, peraturan RT. Ternyata dikritisi oleh warganya, ya boleh dirubah peraturan. Karena melanggar ini, melanggar dasar negara, dirubah boleh. Wong yang peraturan pemerintah aja boleh, peraturan presiden perpres saja boleh dirubah, undang-undang juga boleh dirubah, UUD 45 itu boleh dirubah, di amandemen. Yang nggak boleh dirubah kan ada dua. Apa saja itu? Yaitu Pancasila dan pembukaan UUD 45. Mulai dari sampean kelas 1 SD, sampai nanti punya anak, punya cucu, nggak akan berubah dua itu. Bunyinya tetap sama. Pancasila dan pembukaan. Tapi kalau UUD-nya boleh dirubah. UUD sendiri itu sudah berubah di amandemen 4 kali pada tahun 2000-an. Amandemennya pas zamannya Bu Mega Gus Dur ya. Kalau tahun 2000-an itu ingat saya sudah di amandemen 4 kali. Gitu. Jadi
sebagai filsafat dalam membuat suatu aturan. Nah, ini pandangannya, acuannya adalah Pancasila. Jadi ternyata setelah dites ada yang lupa ingat ya. Itu kalau pas kena zamannya Pak Harto salah, dihukum itu. Dihukum. Kalau sampean salah di mata kuliah saya betulkan, enggak saya hukum. Apalagi ngurangi nilai, tidak mengurangi nilai, tenang aja. Tapi saya betulkan betulnya begini. Gitu. Jadi jangan tersinggung kalau saya betulkan, kamu salah saya betulkan tersinggung, marah-marah, nggak boleh. Jadi itu yang nggak akan berubah sampai kapanpun. Kalau saya suruh baca pembukaan ya nggak hafal ya, panjang ya, ada 4 paragraf. Tapi kalau Pancasila wajib hafal. Kalau nanti menyiapkan ketemu Pak Jokowi, kudu hafal itu. Kalau nggak hafal sama nggak dapat sepeda nanti. Kalau ada Pak Jokowi kunjungan ke sampean. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Kedudukan Pancasila. Di sini Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Negara lain nggak ada yang pakai, hanya ada di Indonesia. Nah, ini juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar negara itu maksudnya gimana sih? Dalam membuat suatu keputusan, aturan, negara ini harus mengacu pada Pancasila. Melanggar Pancasila enggak? Makanya tinjauannya banyak. Nah, Pancasila itu kalau diterapkan dalam kehidupan masyarakat itu luas sekali. Tafsiran dari Pancasila pertama aja kalau dalam agama Islam itu juga banyak. Dari arti dari ketuhanan kan berarti kita manusia yang bertuhan, berarti menjalankan syariat Tuhan sesuai dengan agama yang kita anut. Coba sampean, sholatnya bolong apa tidak? Itu wajib. Sunahnya gimana? Fardu kifayahnya gimana? Kalau ada orang meninggal ikut menyolati apa tidak? Itu kan ini manifestasi dari sila ke-1 di agama Islam. Banyak sekali. Terus kalau sila keadilan sosial, apakah sampean sudah adil nanti kalau punya istri 2 misalnya? Apakah sudah siap untuk adil? Nah itu kalau punya istri 2 nggak adil kan sampean melanggar sila ke-5 itu. Meskipun bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nah, istri 2 itu kan ya rakyat Indonesia. Rek. Makanya kalau kamu punya istri nggak bisa adil ya 1 saja. Jangan 2. Nanti kamu melanggar sila ke-5. 1 saja. Terus yang berikutnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau di dasar negara tadi sebagai dasar dalam menentukan aturan, peraturan, undang-undangnya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan dinas dan sebagainya, sampai di paling bawah tingkat RT ada perdes, per RT. Biasanya kalau di kota besar yang ada kos-kosannya banyak itu ada peraturan RT-nya. Saya dulu ngekos di Surabaya itu, ngontrak di Surabaya ada peraturan RT, ditempel di tiap rumah bahwa berkunjung nggak boleh lebih dari jam 9 malam. Jika terjadi tindak amoral yang melanggar nilai susila, dendanya begini dijelaskan. Itu peraturan RT. Dasarnya melanggar Pancasila apa tidak. Terus kalau sebagai pandangan hidup, berarti kita memandang bahwa setiap kehidupan kita harus berlandaskan Pancasila. Pak, berlandaskan agama saja berat apalagi ditambah Pancasila. Ya memang tuntutannya begitu. Agama tidak menolak hadirnya Pancasila, jadi melengkapi. Makanya negara kita ini bukan berdasarkan syariat agama. Makanya pernah ada organisasi yang mau mendirikan negara kita berdasarkan khilafah. Pernah dengar organisasi apa itu? Atau pernah ikut? FPI. Bukan, FPI nggak ada rencana untuk khilafah kok FPI itu. Ngawur Pak, itu ngawur. HTI ya. HTI. Iya itu Indonesia. salah sebut Pak. HTI sama FPI itu jauh. Kalau FPI itu Habib Rizik. Belakangnya I. Kalau FPI itu memang sukanya mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi nggak ada rencana untuk menggulingkan pemerintahan atau mengganti dasar negara, nggak ada.
FPI itu saya lihat organisasinya berlandaskan UUD dan Pancasila dan UUD 45 FPI. Makanya dia diakui. Tapi gara-gara sering demo mengkritik pemerintah, akhirnya dibekukan. Kan izinnya nggak diperpanjang. Beda kalau HTI. Saya itu lucu juga dengan HTI itu. HTI itu tidak pernah diakui pemerintah, tapi kok dibubarkan. Itu kan apa ya, dilema. Harusnya kalau memang dibubarkan berarti kan harusnya pernah diakui dulu. Nah, posisi HTI itu tidak pernah diakui pemerintah, tapi muncul perda melarang, bukan dibubarkan sih. Benar ya berarti ya, melarang. Sorry, kalau dibubarkan salah, melarang. HTI itu dilarang. Kenapa? Karena Hizbut Tahrir Indonesia itu berencana untuk mendirikan negara berdasarkan khilafah. Jadi itu. Makanya kenapa HTI dilarang. Jadi itu dibekukan tahun 2018 HTI itu. Jadi HTI itu gak pernah mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM, gak pernah dia. Tapi masanya banyak, kantornya di tiap kabupaten kota rata-rata ada. Terus itu disebut sebagai organisasi terlarang di Indonesia karena bermaksud mengubah dasar negara dari Pancasila menjadi khilafah. Nah, makanya yang berseberangan dengan Pancasila nggak boleh. Nah, di agama kita sendiri, kita kan umumnya mayoritas Islam ya. Nah, Pancasila itu bukan musuh dari agama kita, bukan. Nah, kalau musuh, kenapa pendiri bangsa kita ini yang di Piagam Jakarta ada 9 orang itu kan rata-rata Islam semua. Kristennya cuma berapa? Yang paling Alex Maramis itu. Bapak Alex Maramis itu yang Kristen. Yang lainnya kan Bung Karno kan Islam, Bung Hatta Islam, Wahid Hasim Islam, yang ada 9 itu. Kalau disebut semuanya saya lupa kalau nggak buka filenya. Jadi ada 9. Jadi apa-apa harus berdasarkan Pancasila dalam perpandangan ini. Nah, kita memang bentar. Oh, ini. Kita memang kadang nggak terasa ya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari kita, apakah sudah Pancasila apa belum. Tapi pedoman kita biasanya kan cuma baik dan buruk. Nah, di dalam Pancasila itu memang ada penjabaran baik dan buruk juga. Kalau tidak sesuai dengan Pancasila berarti kan buruk. Kalau kita dalam melakukan sesuatu memang simpelnya, oh ini baik ada, ini buruk. Tapi kadang ada yang buruk tetap dilakukan. Berarti manusianya itu yang bawel. Sudah salah tetap dilanggar. Jadi memang kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Makanya kalau kita memulai kebaikan, ya mulai saja dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa, ngajak teman. Kalau memang temannya nggak bisa diajak, ya diri kita sebagai contoh dari teman kita. Itu dalam memulai suatu kebaikan itu. Penjabaran dari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini penjabarannya, lebih detailnya. Yaitu Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ini yang saya singgung tadi. Jadi misalnya, Mas Rafi jadi Pak RT. Dalam membuat aturan juga harus berdasarkan Pancasila. Nggak boleh aturan hanya menyenangkan Pak Lurah. Karena Pak Lurahnya sering ngebosi. Sering ngasih uang. Sudah, saya tak membuat aturan RT yang membuat Pak Lurah senang. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya masuk dalam KKN nanti, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, berarti kalau seperti itu, kalau ada berarti bisa masuk ke koalisi, kong kali kong. Nggak boleh, meskipun aturan itu kelasnya RT. Kalau aturannya salah, mesti kan diprotes ya sama warga. Untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi penyelenggaraan negara itu tidak hanya yang ada di pusat, tapi sampai jenjang RT itu penyelenggaraan negara. Cuma gajinya beda ya. Kalau RT ya gajinya mungkin per bulan 300.000. Kalau Pak Lurah ya agak besar dikit. Pak Camat ya tambah besar. Pak Bupati tambah besar. Kalau korupsi ya tambah besar lagi. Tapi ya siap-siap masuk penjara. Ada menteri. Ada banyak. Pokoknya yang berhubungan dengan negara.
termasuk juga ada BUMN, itu mengatur dasarnya harus berdasarkan Pancasila. Dalam berorganisasi pun, sampean misalnya UKM, mau mendirikan UKM baru, misalnya UKM apa ya yang belum ada itu, rata-rata sudah ada di UNHAS. Saya ngajak online sehingga kamu nggak bisa ikut UKM-nya. Kalau offline kan sudah bisa Es banget, Pak. UKM mabar itu ada loh. UKM EA Sport UNHAS namanya kalau nggak salah. Jadi UKM yang menangani ngegame turnamen gitu. Ada. Raffi pro player, Pak, Raffi. Yang nyelenggarain ketuanya anak teknik kalau nggak salah. EA Sport UNHAS namanya. Jadi dia UKM yang nangani arek sing ngegame. Ada. Nah, itu dalam pendirian UKM itu dalam mengajukan proposal yang diberikan ke rektorat harus disebutkan dasar dari UKM itu apa? Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 apa enggak? Kalau berdasarkan syariat Islam gitu doang ya enggak disetujui. Dalam berkegiatan harus berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Jadi kalau di lingkungan kampus Saman bisa membuatnya seperti itu. Karena kalau belum mau jadi RT Saman masih belum cocok ya. Belum ada brengosnya. Pak RT itu cocoknya kalau sudah ada brengosnya. Jadi ya ikut mau mendirikan UKM baru, silakan. Pokoknya memenuhi aturan pasti di ACC. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau yang sudah ada kan banyak Pramuka, ada Banjari, ada Himapala, ada fotografi, ada FUM, Forum Undhasi Menulis, ada sampai lupa saya. Gedung UKM kita itu di selatannya rektorat, ada ruangan banyak gitu. Tiap UKM kebagian satu ruangan. Ada UKM robot itu juga ada UKM-nya, UKM robotik namanya. Jadi harus berdasarkan itu Pancasila dan UUD 45. Pancasila sebagai dasar negara adanya sejak 18 Agustus. Jadi disahkan kan waktu itu kan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni itu kan belum sah. Rapat sah sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus itu sekaligus UUD-nya juga. Kan saya waktu yang lalu kan menyampaikan ya, tanggal 17 Merdeka, tanggal 18-nya sudah rapat menentukan dasar negara. Karena Pancasila ini munculnya awal mulanya ya dari rapat itu. Rapat yang menyampaikan gagasan itu bulan apa itu? April Juni ya, April akhir sampai Juni kalau nggak salah. Di pertemuan yang lalu, saya lupa ingat. Terus muncul Piagam Jakarta, itu cikal bakal UUD kita, cuma ada satu kalimat yang direvisi, yang ketuhanan itu, yang Pancasila sila ke-1 itu yang direvisi, dan sampai sekarang nggak berubah itu. Terus Pancasila yang ketiga juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Memang pasal-pasal yang kita buat itu kadang masih ada mengacu pada adopsi Belanda ya. Teman pernah dengar pasal yang junto itu ya? Junto pasal sekian. Pernah, Pak. Ya, kalau pasalnya masih junto itu berarti masih ada unsur Belanda dalam undang-undang tersebut. Jadi masih ada unsur adopsi dari undang-undang yang ada di Belanda kalau junto itu. Kalau nggak dirubah, ya memang masih relevan dengan Indonesia sehingga belum direvisi. Makanya kadang kasus kriminal junto pasal sekian itu masih relevan sehingga belum dirubah, belum direvisi. Jadi dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan RI. Nah, peraturan perundang-undangan itu banyak. Presiden juga ngeluarin, DPR juga ngeluarin, menteri juga ngeluarin, gubernur juga ngeluarin, bupati, camat, terus kepala desa, sampai Pak RT ngeluarin peraturan. Tapi aturan itu ada tingkatannya tadi. Yang paling tinggi memang UUD 45 itu yang paling tinggi.
Tercantum di dalam UUD 45 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Makanya di pembukaan UUD 45 yang Saman baca tiap hari Senin kalau pas upacara itu kan ada apa? Ada Pancasilanya di situ. Yang paragraf ke-3 apa 4 ya? Saya lupa ingat juga antara itu. Itu 3, ada Pak. di Pancasilanya. Paragraf ke berapa? 4, Pak. 4 ya. Ada Pancasilanya itu. Jadi tercantum di dalam pembukaan UUD. Memang di Piagam Jakarta itu masih belum disebut sebagai pembukaan. Belum. Makanya disebut sebagai Piagam Jakarta. Karena apa? Masih ada yang direvisi. Yang sahnya yang sudah disebut pembukaan. Yang sama jadi petugasnya itu kalau hari Senin. Baca. Brok, maju ke depan. Pembukaan. Bahwa. Suaranya kencang banget kalau nggak dikasih mic. Pernah ya? Pasti pernah. Paling nggak pas SD dulu. SD itu pasti pernah ngalami kalau SD. Kalau SMP belum tentu, SMA belum tentu. Terus, oke, ada pertanyaan silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum saya lanjutkan. Ini konteks dasar negara. Sudah ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dalam konteks pandangan hidup. Pandangan hidup itu bagaimana sih, Pak? Apakah kita memandang hidup ini? Apakah kita hanya melihat kehidupan ini? Tidak. Apa penjabarannya? Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup, pedoman untuk bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Siapa yang melakukan ini? Seluruh warga masyarakat Indonesia. Pak, kalau orang luar negeri ada di Indonesia, bagaimana Pak? Mereka kan belum mempelajari tentang Pancasila secara mendetail. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa, misalnya pandangan hidup bangsa tentang moral, ya ditegur lah. Ada bule, bikin nyantok di kampungmu. Ya, pasti kan dimarahin sama Pak Lurah nanti, dipanggil. Kalau di luar negeri kan pakai bikini kan biasa ya. Kalau di kita aneh. Memang ada tempat tertentu misalnya di Pantai Kuta. Itu kan memang tempatnya para turis ya. Mereka vulgar, banyak sumur. Apa itu sumur? Susu dijemur. Itu ada di sana di Bali sebenarnya nggak ngebolehin di sana. Tapi mereka ditaruh di tempat daerah khusus namanya Pantai Kuta, silahkan. Makanya di sana di Pantai Kuta banyak bule berjemur. Tapi kalau sampai di jalan nggak sopan, pecalangnya turun tangan. Jadi tetap ada istiadat yang diangkat. Karena apa? Sebagai pandangan hidup ini. Itu. Adanya sejak dulu. Tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya Pancasila itu kan benar-benar pure pemikiran orang Indonesia sendiri, nggak ada campur tangan dari orang luar. Terutama kan yang menentukan 9 orang itu founding father kita. Tapi beliau kan mikirnya kan nggak sekedar langsung merujuk ngambil dari barat kan tidak. Mikir Bung Karno yang menentukan ada Ekasila, Trisila, mikir itu. Yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dan sesuai dengan kehidupan bangsa kita. Yang dimunculkan itu. Banyak masukannya, tapi yang terkenal, yang kebahas kita pada pertemuan yang lalu itu. Terus Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai sanksi moral dan sanksi sosial. Kalau ada seseorang yang melanggar sanksi moral, sanksi sosial, kan melanggar Pancasila, pasti dapat sanksinya. Melanggar sanksi moral, nyenengi arek wedok kebablasan kemetengen. Pilihannya 2, nek gak ngerabi, mlebu penjara kan gitu. Kan nggak mungkin sama melarikan diri. Nek gak dirabi, ya mlebu penjara lanangi. Gugur Pak, gugur. Iku lah nek gak ketemuan, wong tuane gak trimo. Itu sanksi moral. Ada sanksi moral.
Sanksi sosial dikucilkan dari masyarakat, digunjingkan. Jadi masih berlaku di kita. Kadang memang dia nggak kerasa ya, bahwa yang dia lakukan itu sudah berpandangan hidup terhadap Pancasila apa tidak. Nggak kerasa memang orang. Tapi kalau kita mencermati, oh itu sudah berpandangan hidup dalam Pancasila. Dari Pancasila sumbernya. Makanya di sini ada mempunyai sanksi moral, sanksi sosial. Kalau memang norma hukum tidak bisa berjalan, paling tidak sanksi moral, sanksi sosial. Misal ada temanmu suka mabuk, suka nyewek, cewek banyak, playboy, dia mau ngimami sholat, makmumnya mau nggak? Kan tidak mau. Itu sebagai bentuk sanksi moral terhadap dia. Mabuk kalau nggak ngerusak milik orang kan memang nggak dihukum ya biasanya. Tapi kalau sampai merusak orang lain, merugikan orang lain, baru muncul hukum. Tapi kalau nggak sampai seperti itu, biasanya sanksi moral yang bekerja atau sanksi sosialnya yang bekerja. Dia dikucilkan terhadap masyarakat, gak dikumpul koncone. Atau kamu lah, misalnya dengan temanmu, ngegeng, suka ngebully. Suatu saat, yang suka ngebully ini pasti dapat sanksi sosial. Kalau dia jatuh, pasti diolok-olokkan, digojloki sing sampai parah, dibully sampai parah. Gitu. Jadi karena karma itu ada ya. Karma itu kan ada dua. Kalau nggak terjadi di dunia, ya terjadi di akhirat. Kan gitu aja. Apakah kalau sudah terjadi di dunia, di akhirat nggak jadi? Ya nggak tahu juga. Karena saya belum pernah ke akhirat. Tapi dalam konsep agama kita itu kan ada malaikat raqib atid yang menulis setiap apa yang kita lakukan. Jadi mungkin nggak diberi ujian sekarang, diberinya nanti di akhirat. Gitu. Karena setiap manusia sudah ada itu. Makanya saya tanya, jumlahnya makhluk nyata dan makhluk gaib itu lebih banyak mana? Jumlah manusia dan makhluk gaib lebih banyak mana? Makhluk gaib, Pak. Makhluk gaib. Satu manusia aja diikuti berapa? 3. Malaikat raqib, malaikat atid, dan jin korinnya. Ya, setiap dari kita kan ada jin korin yang mengikuti kita kan. Nah, sanksi itu, yaitu tadi, ada yang sanksi di dunia, ada yang sanksi di akhirat. Kalau sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau ateis nggak percaya, ateis. Kalau ateis mati ya mati, sudah. Busuk dikerubung set, dikerubung belatung, sudah. Selesai. Tapi kalau di agama kita, konsep agama kita, Islam kan ada kehidupan setelah ini. Gitu. Nah, yang paling nyata kalau melanggar Pancasila, ya di dunia nyata kita yang kalau kita bisa kita lihat adanya sanksi moral, sanksi sosial. Sanksi moral biasanya paling tidak itu menjadi bahan pembicaraan, jadi bahan guneman, jadi bahan gunjingan. Itu yang paling ininya sejelek-jeleknya sanksi, paling rendah-rendahnya sanksi. Jadi omongan. Pacaran itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kamu membawa cewekmu pulang ke rumah ke kampungmu nyabuk. Belum sah. Belum sah. Itu pasti kena sanksi moral. Tonggolnya, tetangganya. Oh, itu loh. Anaknya Komitmen, Pak. Meskipun dia tidak merasa atau tidak tahu kalau dia digunjingkan. Norma sanksi moralnya tetap jalan. Nah, ini tidak mungkin dipisahkan dari bangsa Indonesia karena sudah merupakan jiwa dan kepribadian bangsa kita.
orang Indonesia ya seperti ini. Jadi nggak mungkin dipisah. Peranan lain dari Pancasila. Pancasila itu sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Makanya Pancasila itu masih cita-cita. Itu kan janji bangsa kita, para pendiri bangsa kita untuk negara ini. Pancasila itu janji. Sebuah janji, cita-cita, pandangan hidup. Apakah sudah tercapai janji itu? Belum. Mesti fluktuatif. Jangan melihat setiap sila itu kan mesti ada penyelewengan ya. Sampai saat ini. Katakanlah yang keadilan sosial. Yang sama tahu dalam kehidupan masyarakat. Pembagian PKH, bansos. Tepat sasaran apa enggak? Mesti kadang ada nyelewengnya 1-2. Keluarganya Pak Lurah dapat. Kecuali keluarganya Pak Lurah miskin. Sudah mobil sepedanya 3. Punya mobil, dapat bansos. Nah, kadang kan ada seperti juga. Pancasila juga sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke paham akan Pancasila. Ini sebagai simbol persatuan bangsa kita ini. Simbolnya Pancasila. Kalau di Sumpah Pemuda itu berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, apa satunya? Kok saya lupa. Bahasa, bangsa, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Simbolnya apa? Pancasila. Oke, silakan jika ada yang bertanya sebelum lebih lanjut lagi. Pak, ini Pak, maaf, berhubung ada mahasiswa yang baru masuk gitu loh Pak. Jadi nggak tahu cara absen Pak. Loh, tidak tahu cara absen? Oke Pak. Nggak tanya. Absen kan linknya saya sudah kirim di Google Meet. Chatnya, yaitu kamu isi link itu, di situ kan ada pertanyaan toh, apa aja, email ya, email, nama, NIM dulu apa nama ya saya lupa, tanggal, pertemuan keberapa kan gitu, tinggal submit kan gitu aja. Bingungnya di mana? Nggak tahu Pak, ini Mbak Jinggan. Siapa yang kesulitan absen siapa? Salam. Gue udah sambung. Siapa yang kesulitan absen? Harus berani dong ngomong. Masa nggak mau ngomong? Mbak Jingga 22 itu, Pak. Mbak Jingga, monitor. Bisa dengar suara saya, Mbak Jingga? Piye dipanggil kok. Mbak Jingga, halo? Ditinggal tidur mungkin, Pak. Itu kelihatan kudungnya. Ditanya ya, malah ketawa. Kamu kesulitan apa absennya? Kesulitan gimana? Katanya nggak ada, Pak. Apa? Lah ini loh disambil mbak ndelok TV ya mesti nggak fokus. Izin Pak, izin. Saya sama mau tanya apa enggak Mbak Jingga? Saya sama mau tanya apa enggak? Enggak Pak, udah. Oh, udah, ya wes. Kalau ditanya itu yang refleksnya cepet gitu loh, Rek. Kalian itu mahasiswa, tuh, bukan siswa lagi. Masa dosen manggil sampai berkali-kali, nanti dosenmu ngambek, ditinggal nanti. Yang refleks. Makanya kalau kuliah jangan disambil lah, sambil lihat TV, gimana masuknya. Sambil lihat drakor, apalagi sambil mabar. Yo, metu tengen metu kiwa, saya jadi radio rusak, Rek. Kasihan dosenmu, jangan seperti itu. Dia memberikan ilmu agar ilmunya bermanfaat, tapi kamu seperti itu. Orang tuamu itu biayai kamu kuliah, bukan membiayai kamu nge-game. Bukan ngebiayai kamu lihat drakor. Enggak. Waktunya kuliah ya kuliah. Nanti kan ada waktu yang lain, setelah selesai kuliah kan ada jeda. Nanti malam, mau lembur, lihat drakor silakan sampai pagi. Pokoknya kuliah tetap bisa hadir. Oke, saya lanjutkan. Tinggal kalau absen linknya aja, tinggal ngisi gampang kok.
Kalau nggak tahu tanya temannya. Oke, berikutnya UUD di Indonesia. UUD merupakan peraturan yang paling tinggi tingkatannya. Secara orang itu makomnya sudah paling tinggi. Yang merupakan hukum dasar negara yang tertulis. Pasalnya mengatur, kalau pasal 1 tentang dasar negara, simbol negara, sampai pasal kesekian. Saya lupa, terakhir saya yang kalau nggak salah sampai pasal 35 atau 37. Saya lama nggak buka, soalnya banyak, Rek. Udah itu. Sehingga kalau nggak terlalu berkepentingan ya nggak buka, kalau berkepentingan baru buka. Yang harus dimuat dalam UUD, yaitu bentuk negara dan organisasinya. Nah, ini ada di pasal 1 ini. Bentuk negara kita apa? Negara kesatuan, berserta simbol-simbol negara. Makanya kalau kamu melecehkan simbol negara, ngelek-ngelek no Pak Presiden, ditangkap, Rek. Ada undang-undangnya. Jangan dikira kamu misalnya menghina Pak Presiden, aman, diciduk. Karena sudah ada aturannya undang-undang. Itu sama aja dengan menyinggung dasar negara. Melakukan pencemaran nama baik aja bisa dipenjara kok, apalagi yang menyinggung, menjelek-jelekan simbol negara. Misal ada kamu nggak suka sama temenmu, kamu jelek-jelekin dia di medsos, kena kasus pencemaran nama baik, kena undang-undang ITE. Yang kelasnya gitu aja bisa kena, apalagi yang kelasnya kalau tingkat tinggi. Makanya kalau bikin konten hati-hati. Bikin konten. Ada yang jadi YouTuber di kelas ini? Nggak ada. Nanti kalau ada yang jadi YouTuber tak subscribe, tak bantu. Ahmad Ardiansyah. Subscribe, Pak. Ya. Ya, subscribe apa? Kalau nggak nyebut channelnya, apa yang dia subscribe? Minta subscribe nggak sebutin channel. Subscriber saya baru 7, Pak. Baru berapa? Jadi 7. intinya 7. Nanti teman sekelas subscribe ke dia, itu kan sudah lumayan. Sekelas dapat 40, ada 40 orang ini. Tambah 40 kamu. Jadi intinya di sini kita nggak boleh menghina simbol negara, bentuk negara, dan sebagainya. Karena ada aturannya. Menyinggung orang lain saja, menyebarkan nama baik orang nggak boleh. Kena pencemaran nama baik nanti. Terus, susunan kepangkatan dan wewenang pemerintah dalam arti luas. Jadi, pemerintah mulai dari pusat sampai daerah itu di UUD ada. Termasuk undang-undang tentang otonomi daerah, otonomi khusus. Di kita kan otonomi sekarang bertambah ya. Papua itu sudah otonomi, menjadi daerah istimewa yang mendapat otonomi khusus Papua. Terus Jogja, dulu pernah saya singgung ya, Jogja sama Aceh. Mereka boleh membuat aturan yang berlaku hanya di lingkup dia sendiri. Boleh. Ini wewenang. Terus hak fundamental warga negara dan badan hukum termasuk bidang politik. Hak fundamental warga negara itu apa? Hak untuk hidup. Makanya kalau ada orang yang ngebunuh, dipenjara. Karena setiap orang itu berhak untuk hidup. Kamu aja nanti kalau misalnya nyun sewu, kemetengen, mata ini anaknya, meskipun anaknya sendiri, baru brojol oek-oek karena di luar nikah, dibunuh. Masuk penjara. Wong aborsi aja kena kok, apalagi yang sudah procot oek-oek. Karena itu hak fundamental setiap individu, hak untuk hidup. Makanya Mas Bayhaqi, saya sarankan nikah. Biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti, Pak. Dengarkan tuh, Mas. Ya, semuanya ada waktunya. Nanti dapat sesama teman juga nggak apa-apa kok. Banyak kok mahasiswa saya yang dapat seangkatan, sekelas. Saya kan di Astagfirullahaladzim, Pak.
Laki semua, Pak. Cowok Laki semua, semua, Pak. Pak. Nah, kan ini ada temanmu yang perempuan ini di kelas ini. Ya siapa Oh. tahu nyantol. Amin. Amin. Saya di FIP itu banyak kok yang nikah itu seangkatan, seprodi juga banyak. Kok astagfirullah. Lah nek jane jodoh nih? Soalnya seprodinya cowok semua, Pak. Ya nyari Doain Pak, doain Pak. nyari antar prodi toh atau nanti adik kelas nunggu setahun lagi gitu. Jadi itu hak fundamental ya, hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu penjabarannya banyak, hak makan, mencari pekerjaan, sebagainya. Jadi makanya kalau nanti ada yang melanggar hak untuk itu bisa kena sanksi. Terus ada badan-badan hukum termasuk di bidang politik. Badan hukum juga mempunyai hak, ada aturannya. Badan hukum itu misalnya apa? PT. Dan lain-lain yang bersifat mendasar. Jadi yang sifatnya mendasar ini ada aturannya. Di pasal berapa ya yang mengatur bahwa air itu kan sebenarnya menjadi hajat hidup orang banyak ya. Tapi saat ini yang saya lihat itu banyak yang dikomersilkan air itu. Sama lihat, sering kan lihat truk tangki bawa air pegunungan. Nah itu kan dikomersilkan. Tapi apakah dengan ada orang yang mengkomersilkan itu kita masih mendapat yang tidak gratis? Kan kita bisa tetap dapat gratis. Sama di belakang rumah sampean gali sumur. Apakah bayar? Yang bayari yang gali. Maksudnya ketika dapat airnya itu apakah bayar kepada negara? Kan tidak. Makanya hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang sudah dikuasai oleh perusahaan seperti Aqua, Le Mineral, banyak ya merek-merek ya. Itu yang merek terkenal, yang merek nggak terkenal banyak. NU sendiri, Nahdlatul Ulama punya air sendiri, namanya air santri kalau nggak salah. Ada yang kalau di Mojokerto itu namanya nutrisi, NU Trisi produknya. Jadi itu pemanfaatannya. Slide berikutnya. Cara terjadinya UUD. Cara pemberian. Kalau kita nggak terjadi dengan cara pemberian ya, UUD itu. Juga tidak melalui revolusi. Kita dulu pernah hampir terjadi revolusi. Nah, ini bentar lagi revolusi ini. Peringatan G30S. G30S itu kan revolusi, tapi gagal. Nah, kita masuk yang mana cara terjadinya UUD? Pembuatan. Siapa yang membuat PPKI? Pas tanggal 18 Agustus itu. Buat sahkan itu. Jadi ada yang diberi, ada yang revolusi. Pak, contoh di negara lain kalau diberi itu gimana? Saya lupa ingat ya, kalau negara yang kemerdekaannya diberi itu yang mana? Setahu saya Australia. Australia itu kemerdekaannya diberi oleh Inggris. Australia itu. Jadi mereka itu Malaysia, Pak. Malaysia itu juga Inggris ya? Diberi. Iya, Pak. Diberi. Kalau revolusi itu berarti ada pihak yang menggulingkan pihak sebelumnya. Taliban, nah baru-baru ini. Dia menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, itu namanya revolusi. Yang berkuasa sekarang Taliban di Afghanistan. Itu dirombak semuanya itu aturannya sesuai dengan Taliban. Yang sebelumnya wis enggak berlaku. Nah, kalau kita dibuat ada proses buat itu terjadinya UUD. UUD yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, UUD yang berlaku di Indonesia tidak semulus-mulus yang terjadi ya. Jadi ada UUD 45. Ini awal mula UUD. Ini berlaku 45 sampai 49. Terus ada konstitusi RIS. Konstitusi RIS ini waktu itu kita dibuat menjadi negara boneka. Nah, ini ketika terjadinya agresi militer Belanda ke Indonesia. Jadi kita dibuat, kenapa disebut negara boneka? Ya sing ngatur wong kono ya. Orang Belanda. Ini berlakunya cuma bentar, 1 tahun.
Terus ada UUDS. Jadi boneka lepas kita mempersiapkan diri UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 50 sampai 59. Terus berlaku UUD 45. Kembali lagi ke UUD 45 tahun 59 sampai sekarang. 59 ini mulai zamannya Pak Harto. 59 ingat saya 59 untuk Pak Harto. Ini berlakunya. Kurang 2 slide lagi. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Republik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan sumber tertib hukum itu? Keseluruhan peraturan hukum secara bersama yang menunjukkan atau memenuhi 4 syarat. Yaitu adanya penguasa yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Kalau tingkat RT penguasanya siapa? Ya Pak RT. Kalau tingkat desa penguasanya siapa? Kepala desa. Bisa jadi aturan di desa ini dan desa yang lain beda. Ada di tingkat penguasa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat pusat. Nah, ini kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Terus adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan hukum itu. Jadi dalam pembuatan hukum itu ada asas rohani. Rohani itu tidak menentang Tuhan. Makanya aturan-aturan sekarang itu lebih banyak ke rohani dan juga HAM, muncul HAM itu. Kalau dulu zamannya Islam kan rohani pure ya. Rohani pure itu kalau mencuri tangannya kan dipotong. Nah, kalau sekarang tangannya dipotong berarti melanggar HAM. Tapi tetap ada sisi rohaninya. Dihukum, diberikan hukuman kalau salah. Terus adanya kesatuan wilayah di mana keseluruhan hukum itu berlaku. Nah, kalau per RT, peraturan RT ya berlakunya se-RT itu. Kalau peraturan bupati ya di kabupaten itu yang berlaku. Kalau peraturan pusat ya berarti seluruh Indonesia berlaku. Itu. Misalnya mata kuliah Pancasila ini berlakunya di mana ini? Seluruh Indonesia mata kuliah Pancasila. Di kampus manapun wajib ada mata kuliah Pancasilanya. Tapi kalau mata kuliah, sama sudah dapat itu mata kuliah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Belum. Belum, Mbak. Belum. Nah, itu hanya ada di Unhas. Di kampus lain tidak ada. Nah, itu tergantung itu tadi. Kesatuan subjeknya. Jadi ada yang berlaku seluruh Indonesia. Hanya seuniversitas itu, hanya di fakultas itu. Kalau di pemerintahan itu ada hanya di kabupaten itu, di RT itu. Terus ada kesatuan waktu juga, mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Jadi kalau sah, ya di waktu itu juga nggak mungkin peraturan ini, oh ini berlaku sekarang, yang aturan ini kalau di sana berlakunya tahun depan saja, enggak. PPKM misalnya, PPKM berlaku, tapi berdasarkan zona ya, tapi kan waktunya sama. Zona, kalau ini level 3, level 2, tanggalnya sama. Itu peraturan waktu. Slide terakhir, wes mulai dulu, slide terakhir ini. Jangan keburu ngantuk, slide terakhir ini, pamungkasnya. Jadi urutannya, nah ini yang penting yang harus kamu tahu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014, ini tingkatannya. Ini biasanya saya keluarin ke UTS. Urutan undang-undang dari yang paling tinggi, ada UUD 45, ada undang-undang pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, desa. Pak RT-nya kok nggak disebut? Ya, nulis lupa nggak ditulis. Itu tingkatannya. Oke. Itu garis besar perkuliahan kita.